bahkan lebih lagi ke kakak. Gimana tuh kak? Bener nggak sih? Dibalikin yang gimana? Dibalikin maksudnya uang yang 900.000 itu katanya udah dipulangin. Jadi perlu dijelaskan? Nggak apa-apa ya kita jelaskan ya. Mau dijelaskan? Ya, boleh. Abah. Jadi pada tanggal berapa itu memang kemarin ada transfer tidak tahu dari mana atas namanya itu LISA titik. Ini kan kayaknya terlapor nih, ya kan? Nah, mungkin menurut dia setelah dikembalikan pidananya hapus, begitu. Maunya dia kan begitu. Karena kan hukum nggak kayak begitu. Apakah ada dasar pembenarnya? Jadi 1 juta. Jadi dia kirim 1 juta. Habis itu hapus pidananya. Enak banget dong. Jadi begini, uang itu sudah kami serahkan kepada penyidik sebagai alat bukti. Gitu loh. Jadi nggak bisa, maksudnya nanti kan saya udah saya balikin lah, laporannya sekarang, laporannya tanggal berapa nih? Laporannya tanggal 18 Juli, udah sidik, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, begitu tiba-tiba ada uang masuk, kan kita nggak tahu itu uang dari mana, nggak ada perjanjian apa-apa, nggak ada komunikasi apa-apa. Nah teman-teman kalau misalnya ada uang masuk tiba-tiba saya transfer gitu loh, kan mesti curiga dong, ini apa ini uang, kan maksudnya kan kita kan apa namanya kan ngadu ke bank kayak apa kayak nama uang nyasar uang apa gitu nggak tahu kan. Nah, tapi karena mungkin ini kaitannya kok bisa-bisanya gitu loh, dia kan terlapor tiba-tiba dia transfer gitu. Apa maksudnya? Kalau menurut pandangan kami mungkin dia bermaksud kalau 1 juta selesai, udah selesai nih, berarti udah nggak ada masalah dong, antar dulu gitu loh. Karena ini kita ini kan masuknya ini kan ke pengembangan itu ke pasal 28 UITE. Pasal 28 UITE itu tuh kita sekarang kita lihat itu perbuatan dia itu adalah waktu itu berdasarkan di transaksi elektronik, ya kan. Nah, dia itu bilang dia menjual suatu itemnya sudah dijual, dipasarkan, sudah ada transaksi, sudah dibayar meskipun nilai 900.000 dari sini ya, belum korban-korban yang lain ya, gitu loh, ya kan. Barang tidak sampai. Nah itu ya kalau dari sini kan udah naik sidik, udah masuk tersangka, berarti unsurnya masuk loh, kayak gitu. Tapi membenarkan ya bang ya ada uang masuk itu ya 1 juta kata dia. Kalau membenarkan berarti ya? Kalau membenarkan ya sudah ada memang ada, tapi kan kita nggak tahu tuh uang apa. Tapi sudah dikasih ke penyidik sebagai ya nanti kan buat petunjuk juga. Ini apaan sih, uang apa sih? Kan dia nggak ngasih tahu gitu loh. Tapi ada bukti transfernya itu ada bang, mungkin bang bisa ditunjukkan bang. Transfernya udah ditaruh, udah kami serahkan semua ke penyidik semua, gitu. Bang, berarti ketika transfer itu masuk nggak ada komunikasi dari pihak KLM sendiri bang? Nggak ada, tiba-tiba ada masuk aja duit. Itu apaan? Main-main dong namanya. Kayak gitu. Kalau KDW sendiri berarti nggak mau, kalau misalnya dia masih untuk damai misalnya, dia datang buat damai, gimana kak? Ya kalau untuk memaafkan oke ya, namanya kan kita sebagai manusia kan 3 hari kita nggak memaafkan aja itu dalam kategori kitanya yang berdosa gitu. Memaafkan udah dari kemarin, aku memaafkan justru dengan sikap dia yang seperti itu. Maaf ya, aku kayak malu sebagai wanita yang pertama, yang kedua aku kasihan sama dia gitu loh, saking nggak bisa cari duitnya, harus menghalalkan segala cara untuk membuat berita yang problematik, nggak mengajarkan ya kan, mengedukasi kepada netizennya. Katanya kan dia kan, kata netizennya kan si LM ini kan baik ya, katanya si LM ini sudah berubah, tapi kenapa tidak mengedukasi, semakin membuat netizen ini bodoh. Udah tahu di Indo ini banyak SDM rendah, kenapa semakin dibanyakin SDM rendah? Please lah, buat SDM Indo ini menjadi SDM yang berkelas gitu ya. Jadi dengan yang tadi yang sudah dijelaskan dengan lawyer saya, ada uang masuk 1 juta ya, memang kita berkan masuk, tapi kita mohon maaf ya, dia kan ngenyek ya, katanya Dewe menyala ini, katanya mohon maaf seorang ini lah, dari situ aja sebenarnya dia udah bisa menilai dong ya. Di situ kan berarti ya secara tim, secara usaha Dewe menyala ini profesional, yang mana kan dia kan transfernya ke salah satu usahaku yang namanya owner ya kan, dia juga bilang katanya human error nih, kembali lagi ke human error. Ketika ada transfer masuk, harusnya dia ketika dia bilang katanya dia pengusaha seperti Dewi Menyala, harusnya apa? Segera dong ditanggapi ya, segera dong diselesaikan. Ini 1 tahun dia bilang human error, sementara Dewi Menyala dapat uang 1 juta, nggak jelas, langsung lah kita telepon bang lah ini tuh segala macam, segera gitu loh penanggapannya, menanganinya. Jadi mohon maaf ya, di sini kan kalian juga udah bisa melihat ya wartawan ya,
yang mana yang mana yang gitu deh. Berarti ditransfernya ke rekening ini usaha kakak, bukan rekening pribadi. Ke rekening ini salah satu usahaku, dan aku juga bingung ya kenapa kok tiba-tiba dia tahu gitu. Sebelumnya berarti nggak ada transaksi tuh antara kalian berdua ke rekening itu berarti? Maksudnya nggak ada transaksi apa? Ya maksudnya dia pernah transfer juga nggak ke rekening itu sebelumnya? Sebelum ada kasus enggak. ini? Aku juga bingung kok tiba-tiba. Iya, tahu. Makanya aku juga bingung Nggak ada aja. keterangan, disuruh notis keterangan, dia transfer, lalu keterangan di bawahnya. Kan setiap bank ataupun open banking biasanya ada ketentuannya, Beb. Nggak ada ya? Nggak ada, jadi memang polosan aja begitu mutasi, dirimu melihat itu ada Iya. nama beliau. Iya. Jadi kalau transaksi di Pajamas itu kan rekeningnya itu kan pribadi dari BCA, itu kan yang harusnya diketahui sama dia. Iya. Tapi ini rekeningnya itu malah rekening yang lain, usaha yang lain gitu. Rekening banknya bank yang lain, lah dia tahu dari mana gitu loh. Berarti kan Iya. ya nggak tahu deh. Ngeri kayak kasus-kasus ini loh yang lagi rame itu KRL itu loh. Nah terus begini teman-teman juga bisa kami meminta bantuannya juga disampaikan kepada publik juga gitu loh. Jadi kalau ada laporan-laporan atas nama Lisa Mariana, tolong dikabarin kami, dan kalau misalnya ada yang pajamas nih yang belum ada di LMP branded staff yang belum diterima gitu loh, nggak apa-apa Diadukan. diadukan kami, jadi nanti kami kumpulkan gitu loh di inventaris nanti ya untuk menambah nanti kalau misalnya sudah di P21 gitu. Bang, berarti penetapan tersangka ini pure dari laporannya Bu Dewi sendiri ya? Iya, mau lihat ini Ke kamera bang. Mungkin Bang, terakhir apa yang mau disampaikan mungkin terkait status tersangkanya, kan takutnya kan mungkin dari LM sendiri mengulur-ulur waktu untuk datang sebagai pemanggilan sebagai TSK, mungkin seperti apa? Oh, maksudnya saya mau menyampaikan kepada Iya, siapa? LM. Kepada LM. Ya, terserah kan nanti kalau misalnya dipanggil, kalau misalnya sebagai warga negara yang baik harusnya ya satu kali saya dipanggil hari Kamis itu harusnya datang. Karena kenapa beberapa kali waktu itu ada tuh di ini nih di waktu penyidikan kayaknya. Waktu penyidikan itu sampai 2 kali, dan ada info ya dia bilang bikin surat surat sakit. Ternyata dia bikin surat sakit nah orang gini loh, kita kan kalau mau manipulasi surat pinter dikit lah ya kan, ada tanggalnya gitu loh dia bikin surat sakit bikin surat sakitnya itu panggilan hari ini, bikin surat sakitnya itu tanggal hari ini, tanggal pemeriksaannya gitu, pemeriksaan hari ini gitu loh, tapi untuk sakitnya yang kemarin. Nah jadi kan udah kacau ya, ada aja gitu loh gitu. Kalau Kak Dewi sendiri ada yang mau disampaikan nggak ke LM? Yang ya awalnya kan dia kan ya kan apa tuh namanya kayak katanya Dewi ini suruh LP nggak Iya. akan pernah bisa ya. Dia ada bilang waktu itu somasi, gue nggak perlu somasi, gue butuhnya LP, dia bilang waktu awal dia. Terus izin ya lawyer aku kayak dia gitu kan, ya gue nggak suka nih lawyer kayak gini, suka ini ya, buktinya nyata kan lawyerku even lawyer baru ya kalau kata dia ya kan, tapi nyata kan diantara banyaknya LP yang untuk kasus dugaan penipuannya yang diingin untuk si LM, dari 2 law firm aja nih yang baru jadi tersangka. Jadi gimana LM? Oke.